Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar lagi. Untuk kali ini materi kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 ya teman-teman. Nah, untuk pembelajaran yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram, ayo kita simak ya teman-teman. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Nah, yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, contoh teksnya nih ya teman-teman. Nah, itu yang di awal itu namanya gagasan pokok. Yang Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah ya. Nah, sedangkan yang berwarna biru itu di bawahnya, keragaman bahasa dan bla bla bla, itu namanya gagasan pendukung ya. Ini namanya kalimat-kalimat penjelasnya dari gagasan pokok tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, gagasan pokok itu tadi Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukung yang pertama, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Kemudian gagasan selanjutnya, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Dan gagasan pendukung yang selanjutnya, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, inilah contoh dalam bentuk diagram. Jadi gagasan pokoknya itu kan yang paling inti. Posisinya bisa di paling atas atau di bagian tengah. Terserah teman-teman enaknya itu bagaimana. Yang penting untuk gagasan pendukungnya itu ada di samping-sampingnya ya. Untuk lebih bisa dipahami lagi. Nah, untuk muatan selanjutnya yaitu muatan IPA. Cara menghasilkan bunyi pada benda yaitu sumber bunyi ya. Kita mempelajari sumber bunyi dulu. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Coba kita ingat-ingat teman-teman, apa saja benda yang dapat bergetar ya. Iya, betul, senar gitar saat dipetik ya. Senar gitar saat dipetik itu akan menghasilkan bunyi. Nah, pita suara bergetar ketika berbicara, itu juga menghasilkan bunyi. Nah, contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Yang pertama itu biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Ini perhatikan ya teman-teman. Yang berikutnya adalah marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Nah, kemudian gendang ya. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Muatan yang selanjutnya adalah muatan IPS, yaitu tentang keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu apa saja teman-teman? Ya betul ya. Jadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini gambar yang tertera itu Masjid Menara Kudus ya, tepatnya ada di Jawa Tengah. Nah, mari kita memahami dan menghafal ya teman-teman. Ini adalah agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid. Hari besarnya keagamaannya itu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj ya. Ini adalah agama Kristen. Kitabnya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamaannya yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Ya, kemudian adalah agama Katolik.
Agama Katolik sama ya seperti Kristen, untuk kitabnya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamaannya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Hampir sama dengan Katolik, mohon maaf, dengan Kristen. Nah, berikutnya adalah agama Hindu. Kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besarnya Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Wesi. Nah, untuk menghafalnya ini tidak dari awal ya, tidak apa-apa. Ini teman-teman biar bisa menerapkan ke semua hafalan agama yang lain ya. Untuk agama, kitabnya, tempat ibadah ya. Itu untuk menghafalnya itu Hinwepu. Hinwepunya, Hindu, Weda, Pura, Nyepi. Jadi ini agamanya Hindu, kitabnya Weda, tempat ibadahnya Pura, dan hari rayanya Nyepi, Hinwepunya ya. Itu bisa diterapkan untuk agama Islam, Kristen, dan Katolik ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu agama Buddha. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya wihara, hari besarnya ada Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Oke, kita singkat lagi untuk menghafalnya. Butriwiwa ya. Buddha, Tripitaka, wihara, Waisak. Butriwiwa ya, Butriwiwa. Buddha, Tripitaka, wihara, Waisak. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, Konghucu kelewat. Ya, ini adalah yang selanjutnya agama Konghucu ya. Untuk kitab sucinya Sisu Wujing, tempat ibadahnya Klenteng, hari besar keagamaannya itu tahun baru Imlek, dan Cap Gomeh. Nah, untuk menghafalnya Kongsi Klenmeh ya. Cap Gomeh atau Klen Cap ya boleh ya. Kongsi Klenmeh ya. Konghucu Sisu Wujing, Klenteng, Meh, Cap Gomeh ya. Oke, untuk memasuki pembelajaran kedua yaitu muatan PPKN. Nah, kerjasama dalam keragaman, kerjasama itu merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan ya teman-teman. Nah, ini nih manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama itu banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memupuk rasa tolong menolong ya. Nah, kerjasama di lingkungan sekolah nih contohnya teman-teman ya. Nah, kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Ada yang menyapu, ada yang nyabutin rumput, ya, ada yang membantu buang sampah. Jadi pekerjaannya itu cepat selesai dan terasa ringan. Selain itu juga menciptakan kerukunan. Ya. Muatan selanjutnya yaitu SBDP. Ya. Kita akan mempelajari pola lantai dasar dalam tari ya teman-teman. Nah, pola lantai sendiri itu apa? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Nah, fungsinya pola lantai itu apa sih teman-teman dalam tari? Oke, kita pelajari bareng ya. Nah, fungsi pola lantai itu menciptakan kekompakan antar penari ya. Kemudian memperindah tarian dan membentuk komposisi dalam pertunjukan. Pola lantai gerakan ke-1, yuk perhatikan. Yang pertama ini berjalan bersisian atau berpasangan dan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Vertikal itu baris dari depan ke belakang ya. Lurusnya depan belakang ya teman-teman. Ini perhatikan. Ini adalah vertikal. Oke, lanjut. Setiap pasangan penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping kanan kiri secara berseling ya. Ini jadi memisahkan diri nih teman-teman. Ada yang menyebar ke samping kanan, ada juga yang menyebar ke samping kiri itu berselang-seling. Misalnya baris satu ke kanan, baris keduanya itu ke kiri, seperti itu seterusnya. Jadi terlihat lebih indah selang-seling.
Oke, selanjutnya ini gerak pola lantai yang ketiga. Setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Nah, jadi untuk menghafalnya, kalau tadi vertikal itu baris lurusnya itu depan belakang ya teman-teman. Tapi kalau horizontal itu lurusnya tuh menyamping ya, menyamping. Nah, setiap penari itu bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru ini untuk gerakan keempat ya. Ini sama saja seperti zigzag ya teman-teman ya posisinya ya. Nah, gerakan pola lantai yang kelima, setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Nah, ini jadi gerakannya itu penari dalam tarian beregu itu ada 5 model gerakan ya teman-teman. Jadi bervariasi, tidak membosankan. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran 1 dan 2. Insya Allah untuk tetap berlanjut untuk pembelajaran ketiga dan keempat, silahkan subscribe channelnya. Ada pembelajaran kelas 5 dan kelas 6 juga. Untuk mudah melihatnya, silahkan cek di playlist ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.